Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari peta minda. Bagaimana cara membuat peta minda ini, diagram ini menggunakan Microsoft Word. Langkah pertama kita jalankan Microsoft Word-nya dulu. Ini Bapak minimize dulu. Ini Microsoft Word kita jalankan. Di double klik. Kemudian pilih blank dokumen. Nah, selanjutnya kita lihat ini Microsoft Word-nya sudah terbuka. Di atas ini ada daftar perintah dari Microsoft Word untuk memunculkan atau menghilangkannya, menyembunyikannya. Kita bisa menggunakan Ctrl F1. Nah, ini dia muncul. Kalau dia muncul, dia makan tempat. Kalau dirasa ini makan tempat, sembunyikan dengan Ctrl F1. Jadi Ctrl F1 untuk memunculkan dan menyembunyikan. Kemudian layarnya ini bisa diperbesar dan diperkecil dengan menggunakan tekan tombol CTRL, jangan dilepas, lalu roda mouse-nya bisa diputar, maka dia akan membesar dan mengecil. Ya, ini coba Bapak kasih tulisan dulu. Ya. Atau cara yang kedua, menggunakan zoom control yang ada di bawah. Ya, ini bisa digeser. Sama saja. Nah, untuk membuat peta minda tersebut, ya nanti kita akan menggunakan shape, ya, shape. Ini shape. Draw a shape, ya, kita menggunakan draw a shape di sini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, pertama-tama kita klik page layout dulu. Ini pengaturan spasi. Lalu 8 PT atau kadang-kadang di sini bukan 8 PT tapi 10 PT. Ini dirubah menjadi 0, ya. 8 poin dirubah menjadi 0 poin, atau yang 10 poin dirubah menjadi 0. Ketik aja 0 lalu enter. Tujuannya adalah supaya jarak antar baris itu menjadi satu spasi. Ya, kalau 10 poin atau 8 poin itu 1,5 spasi. Jadi Bapak menginginkan 1 spasi. Setelah diubah menjadi 0 poin, selanjutnya adalah ubahlah ukuran kertasnya ke A4. Nih ya, di page layout ini ada size. Ini dirubah ke A4. Kemudian untuk batasnya, marginnya kita pakai yang narrow. Ya, margin ini ada narrow. Ya, jadi page layout ini spacing upper-nya dirubah menjadi 0 poin. Size-nya A4, ukuran kertasnya A4, marginnya narrow. Untuk peta minda yang kita buat tidak cukup lebar, tidak terlalu lebar, sehingga orientation-nya tidak perlu landscape, cukup portrait saja. Nah, setelah itu tekanlah enter. Ya, sengaja tekan enter sampai halaman 2. Halaman berikutnya. Tekan enter sampai halaman berikutnya. Tunggu sampai halaman 2. Oh, ini udah sampai halaman 5 ternyata. Ya, nggak apa-apa lebih juga. Ini kita kembalikan ke halaman 1. Ini bisa dilihat di sini, ini halaman 1. Nah, tujuan dari kita menekan enter yang banyak itu supaya kalau kita menekan panah bawah, kita bisa turun, panah atas kita bisa ke atas. Kalau tidak menekan enter terlebih dahulu, nanti ketika kita akan panah bawah tidak bisa. Ya, ini berada di halaman 1. Bisa dilihat di sini page 1. Tadi 5 halaman enter yang Bapak tekan, terlalu banyak sebenarnya, tapi biarin aja. Nah, pertama yang akan kita buat itu adalah judulnya dulu. Ini tentang alat angkut. Untuk judulnya, kita buat insert. Ini ada word art. Ya. Terserah mau milih yang mana aja boleh. Bapak pilih yang ini. Alat angkut.
barang dan manusia. Kalau mau diperkecil, ini bisa diblok ya di home ini. Ini ukurannya bisa diperkecil kalau terlalu besar. Ya. Kemudian klik di luar sini ya. Itu udah jadi. Mau digeser boleh, diketengahin. Nah, kemudian berikutnya kita lihat, ini kita akan bikin yang tingkat 1 ini. Ini yang bentuknya bulat pepet. Cara membuatnya, klik insert. Ini ada shape tool, nih. Shape tool ini, draw a shape ya, atau shape tool ini kita klik. Nah, ini simbolnya banyak. Mau pakai simbol yang manapun boleh, bebas dalam Petaminda. Dalam contoh ini Bapak menggunakan buletan seperti ini. Kalau kamu mau pilih bentuk yang lain boleh, tidak ada ketentuannya. Ya. Misalnya Bapak mengikuti yang sudah tergambar sajalah. Ya. Bapak klik save. Nah, ini buletan, diklik, lalu ditarik. Ya, ini Bapak ulang ya. Insert, save. Ini buletan diklik. Diklik jangan dilepas, tarik. Ya, tuh, ya, disesuaikan ukurannya seperti yang kamu inginkan. Nah, ini bisa digeser. Lalu untuk warna Petaminda itu kan harus berwarna. Ini warna itu di sini nih, shape fill. Nih. Ya, warna tidak harus ngikutin warna yang sudah Bapak contohkan. Boleh warna apa aja. Nah, kemudian untuk mengisikan tulisan, ya, mengisikan tulisan, kita bisa klik kanan, lalu pilih attack. Di sini tulis alat angkut. Ya, mau huruf besar semua juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau tulisan ini mau diubah warnanya, nih ya. Ini di home, nih. Ini font color. Ini diubah. Terserah mau warna apa aja boleh. Ya. Tuh berubah. Ini kayaknya kegedean. Bapak kecilin. Ini pinggirnya bisa ditarik untuk dikecilkan. Bisa digeser kalau kurang ke tengah. Kemudian berikutnya adalah kita lihat darat, air, dan udara. Ini juga bentuk shape yang dipilihnya bebas, ya, nggak harus sama. Insert, shape, ya. Misalnya Bapak akan pilih yang ini, misalnya Bapak klik. Ini. Ya, warnanya misalnya Bapak kasih warna biru. Klik kanan, attack, ya, darat. Ya, kecilin sedikit. Kemudian berikutnya air. Di insert, save. Sekali lagi bentuknya bebas, nggak harus sama dengan Bapak. Ya, tidak ada ketentuan. Klik kanan, attack, air. Kemudian udara. Kalau udara mau disamakan bentuknya dengan darat, kita bisa pakai cara copy. Ini kita klik sekali, lalu copy, ya. Ini copy, atau Ctrl C boleh, Ctrl C boleh. Kemudian klik di tempat yang kosong supaya dia tidak aktif. Lalu paste, di home ini ada paste, atau Ctrl V, ya, V, huruf V, ya. Lalu digeser. Udara.
Nah, ini bisa digeser. Nah, kemudian untuk garis, insert, shape, ini garis, ya line, ini kita klik. Untuk bikin garis, klik jangan dilepas, lalu diseret baru lepas. Kalau kurang tebal, ini di sini nih, di shape outline ini ada wake-nya diubah. Warnanya pun bisa diubah nih, ya. Kalau seandainya mau meluruskan garis, ini garisnya miring Pak, mau diluruskan. Kalau mau diluruskan supaya dia tegak, ya, atau horizontal, kita ubah di sini. Misalnya nih, yang atas ini Bapak rubah menjadi 0. 0 lalu Bapak tekan enter. Lihat. Dia akan membentuk garis lurus horizontal. Pasti lurus. Kalau yang bawah yang Bapak ubah menjadi 0, tuh dia berubah menjadi garis vertikal. Pasti lurus vertikal. Nah, ini digeser ke sini. Panjangan, ya bisa dipendekin. Ya, dipasin. Ini dipasin, Bapak klik shape-nya ini Bapak menggunakan anak panah nih. Ya. Tuh. Kemudian garis ke darat. Bisa copy dari sini, ini diklik sekali, CTRL-C, CTRL-V, ya, V, CTRL-V. Jangan salah, bukan F ya, V. Ini nih, V, biar nggak salah nih. Tuh, huruf V. Tuh, takut salah. Tuh, ya. V ya, CTRL-V. Ini udah tercopy. Mau ditempel di sini boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa ya. Ini mau ditempel jadi satu dengan temennya begini boleh, atau agak ke sini juga nggak masalah. Tidak ada aturan untuk itu. Nah, yang penting ini cabang dari alat angkut. Kemudian yang ke bagian udara bisa copy, CTRL-C, CTRL-V lagi. Nah, ini tarik. Kemudian untuk warnanya sama kayak tadi. Kalau mau diubah, ini di bagian format. Jadi diklik dulu. Klik dulu. Ini di bagian format. Ini bisa diubah warnanya sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan harus berwarna, warna-warni. Ya, karena itu sesuai dengan metode Petaminda. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nih ya, yang rincian yang termasuk alat angkut darat itu apa aja, air apa, dan seterusnya. Ya. Insert, ini shape, ya. Kemudian kita pilih. Nah, misalnya yang ini nih. Sama kayak tadi, klik kanan, attack. Tadi yang termasuk darat, mobil, motor, sepeda. Mobil, ya. Kalau Bapak menekan enter, dia jaraknya satu setengah spasi, jauh, supaya dia satu spasi pakai shift lalu enter. Shift ditekan, jangan dilepas, lalu enter. Shift tekan, jangan dilepas, lalu enter. Kemudian yang berikutnya kita pakai copy aja. Ini kita klik, CTRL-C, di copy karena bentuknya sama. Klik di luar ya, klik di luar supaya dia nggak aktif. CTRL-V, V tadi, V.
Nah, ini digeser. Nanti isinya kita ganti, belakangan aja nggak apa-apa. Klik lagi di tempat ini biar dia nggak aktif, Ctrl+V lagi. Nah, ini digeser. Nah, kemudian baru isinya kita ganti. Yang di air itu perahu, kapal laut, kapal selam. Perahu, shift ditekan lalu enter, kapal laut, shift enter, kapal selam. Kemudian yang ini kapal terbang, balon udara, gantole. Gantole itu biasanya digunakan untuk terbang layang, atlet terbang layang, atau yang hobi terbang layang juga ada. Kapal terbang, kemudian balon udara, ini shift enter, kemudian gantole. Nah, ini garisnya di copy biar cepat, Ctrl+C, Ctrl+V biar cepat dan sama. Ctrl+C, Ctrl+V. Ya, kalau mau garis lurus, ya, tadi udah dikasih tahu caranya. Ya, ini udah 0, ini udah lurus. Oke. Nah, ini udah selesai. Tinggal disimpan nih, simpan. Ya. Ini ada tombol save atau tekan tombol F12 juga boleh. Save. Ya. Kemudian kita simpan ke komputer kita, klik komputer. Kita cari tempat untuk menyimpannya dengan browse. Ya. Mau disimpan di My Document boleh, klik dokumen. Ya, lalu tulis di sini peta minda alat angkut. Lalu klik save. Nah, sekarang tugas ini setelah selesai, kalau kamu mengerjakan tugas sudah selesai, Bapak minta difoto untuk dikirim ke Bapak. Ya. Tapi yang dibikin adalah bukan tentang alat angkut sesuai dengan di Google Classroom-nya. Ya. Nah, demikian ini tadi cara membuat peta minda alat angkut barang dan manusia menggunakan MS Word. Ya, nih, ya udah jadi. Nih. Kalau mau dikirim, mau difoto, mungkin kita pakai print dulu supaya dia tampilannya bagus baru difoto. Ya. Nih, file, print, ya. Lalu diperbesar nih di bawah nih. Nah, baru kamu foto lalu di email ke Bapak. Tapi ingat ya, yang dibuat itu bukan alat angkut barang dan manusia sesuai dengan tugas di Google Classroom-nya. Oke, demikian cara membuat peta minda menggunakan Microsoft Word.